Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Dava Rehandityo, dan di sini kita akan membahas soal nomor 2 dari soal UAS Statistika Industri di Universitas Telkom dari jurusan Teknik Industri. Oke. Untuk soal nomor 2, pertanyaan adalah seperti ini. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misal, mobil dipisah acak. Jika X adalah bobot mobil dengan ratusan pound dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon. Dan datanya untuk dari laporan konsumsi secara acak adalah sebagai berikut. Lalu pertanyaannya adalah, pertama, buat scatter plot antara variabel X dan Y. Yang kedua, hitung korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang C yaitu hitunglah estimasi intercept atau A dan slope atau B menggunakan metode least square. Yang D, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf 5%? Dan yang terakhir, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Oke, kita langsung mulai dengan yang pertanyaan A. Nah, untuk pertanyaan A tadi adalah kita disuruh membuat scatter plot. Untuk scatter plot, kita harus melihat kembali data dari soal yang tadi. Nah, datanya adalah sebagai berikut, dan scatter plotnya adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana cara kita membuat scatter plotnya? Pertama, kita harus menentukan sumbu Y terlebih dahulu. Di sini sumbu Y saya adalah vertikal dan sumbu X-nya adalah horizontal. Nah, pertama kita tahu dulu, kira-kira bakal ada berapa titik sih nanti di diagram ini. Nah, jumlah ini kita ketahui dari total ini. Nah, total ini semua, totalnya adalah 8. Maka titik-titiknya juga nanti bakal ada 8 di sini. Oke, selanjutnya kita adalah menentukan lokasi titiknya. Gimana cara menentukan lokasi titiknya? Kita ambil contoh yang pertama terlebih dahulu. Di sini X saya punya datanya 27. Berarti 27 itu kurang lebih ada di sini ya. Dan yang Y 30 yang ini. Nah, maka letak titiknya adalah pertemuan antara titik X dan titik Y ini. Dan mereka bertemunya di sini. Maka titik pertama ada di sini. Nah, begitu pula yang lainnya juga. Saya ambil contoh misalnya yang ini. Di sini X-nya 34. X 34 berarti kurang lebih ada di sini ya. Dan Y-nya 21. 21 berarti dekat 20 ada di sini lah kurang lebih. Nah, kita pertemuan di mana? Nah, pertemuannya ada di sini. Nah, berarti titiknya yang ini. Sama yang lainnya juga, cara mencari lokasi titiknya itu seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk scatter plot, seperti itu cara pengerjaannya. Selanjutnya adalah bagian B dan C untuk menghitung korelasinya, serta intercept dan slope. Nah, pertama-tama sebelum kita menghitung korelasi dan intercept dan slope, saya membiasakan untuk membuat tabel seperti ini dulu. Nah, untuk yang dihitungnya apa aja, ini tergantung cara yang kita pakai nanti. Nah, yang kebetulan cara yang saya pakai nanti hanya membutuhkan informasi-informasi dari jumlah-jumlah tabel yang saya tentukan di sini. Oke, yang pertama untuk bagian B. Nah, untuk korelasi sendiri, atau kita sebut sini R, sebenarnya rumusnya ada banyak pilihan, tergantung bagi kita lebih mudah yang mana menggunakannya. Nah, di sini saya menggunakan rumusnya yang ini. Oke, setelah kita punya rumus seperti ini, tinggal kita substitusikan saja. Nah, yang pertama di sini adalah sigma X min X bar dikali Y min Y bar. Maka kita gunakan data yang ini. Yang ini juga sama, di sini X min X bar kuadrat, dan ini Y min Y bar kuadrat. Maka kita gunakan data yang ini dan yang ini. Kita substitusikan, kita jumlahkan, lalu hasilnya adalah min 0,95. Selanjutnya yang bagian C, yaitu kita mencari B dan A. Nah, di sini untuk mencari B dan A, kita dapat menghitung yang B terlebih dahulu, karena untuk operasi penghitungan yang A membutuhkan data yang B. Nah, untuk perhitungan yang B, rumusnya adalah seperti ini, maka tinggal kita substitusikan sesuai dengan data yang kita punya. Yang ini sama seperti yang ini juga,
kita pakai data ini, maka di sini substitusikannya min 427,63 dibagi, nah di sini min x bar kuadrat. Kita pakai data yang ini, maka hasilnya adalah minus 0,6. Adapun yang A, rumusnya adalah sigma y per n dikurangi B dikali sigma x per n. Maka kita substitusikan saja, sigma y-nya adalah 167. Sigma X adalah 299, dan yang B datanya sudah kita peroleh tadi sebelumnya. Untuk N-nya sendiri jumlah datanya sini ada 8. Nah, maka hasilnya adalah 43,3. Selanjutnya adalah yang D. Nah, untuk menjawab pertanyaan soal nomor 2 bagian D, pertama-tama kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita punya hipotesis 0 dan hipotesis 1. Seperti pada biasanya, yang mana hipotesis 0 ini adalah beta sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh X terhadap Y, dan yang hipotesis 1 yaitu beta tidak sama dengan 0. Dan keterangan adalah kebalikan dari H0, yaitu ada pengaruh X terhadap Y. Selanjutnya kita menentukan statistik ujinya. Nah, di sini kita ada berbagai perhitungan. Pertama ada SXX, yaitu kita menggunakan data yang udah ada tadi, kita substitusikan ke sini. Lalu SYY, kita juga sudah punya datanya. Lalu SXY, dan juga kita sudah punya, tinggal masukkan ke sini. Selanjutnya kita menghitung ada SST, di mana SST ini sama dengan SYY, dan SSR ini sama dengan B dikali SXY. B-nya tadi adalah min 0,6 dikali SXY. Maka hasilnya adalah segini. Selanjutnya adalah SSE, yaitu SYY dikurangi B dikali SXY. Dan perhitungannya adalah sebagai berikut. 286,88 dikurangi minus 0,6 dikali minus 427,63. Maka hasilnya adalah 30,3. Selanjutnya di sini ada S, yaitu perhitungan adalah sebagai berikut. SSE dibagi N-2, kita akarkan, maka hasilnya adalah 2,25. Yang kita substitusikan dari data-data yang udah ada di sini nih, yang kita hitung tadi. Lalu ada SB. SB juga kita pakai untuk menentukan T-nya nanti di sini. Nah, kita dapatkan di sini sesuai dengan data yang udah kita punya. Kita substitusikan, kita hitung, hasilnya 0,08. Dan yang juga sama, kita menggunakan data yang udah kita punya, lalu kita substitusikan saja. Nah, untuk di sini, dia beta 0 itu sama dengan 0. Maka hasilnya adalah minus 7,5. Nah, selanjutnya lanjutan yang D, kita menemukan daerah kritisnya. Nah, di sini kita menemukan tabel T ya. Oke, untuk tabel T sendiri, kita butuh di sininya alfa per 2. Tadi kita punya taraf nyatanya 5%. Kita bagi 2, maka jadinya 0,025. Untuk V-nya rumusnya adalah N-2, jadinya jumlah datanya ada 8, dikurangi 2, sama dengan 6. Artinya, kita di sini punya bentukan T tabelnya itu 0,025 dan 6. Maka dari tabel T nanti bakal didapatkan, yaitu hasilnya adalah 2,447. Lalu kriteria ujinya adalah tolak H0 apabila T hitung melebihi dari T tabel. Oke, kesimpulannya, maka kita terima H0. Kenapa? Karena ternyata T yang kita miliki tadi, minus 7,5, itu kurang dari T tabel, yaitu 2,447. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada pengaruh X terhadap Y. Sekian untuk nomor 2. Kita akan bertemu lagi di pembahasan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.